waktu di tengah kita berpuasa itu hal-hal apa aja yang dapat membatalkan puasa kan? Iya tadi. Tapi nggak melulu langsung yang kayak apa? Gibah. Gibah, masturbasi nggak gitu ya? Maksudnya Ya kayak melihat yang haram termasuk kemudian keluar mani batal. Lah Gus, ini dulu beduk kayak gitu loh Gus, dia Gus. Adan beduk. Lereni. Masalah seperti lah Gus. Fitnah termasuk membatalkan puasa Gus. Allah. Oh. Enggak, dia orang yang baik, Le. Baik banget. Kamu tahu? Ayo ada yang terakhir. Dan pas asar. Selamat datang di podcast Idaman. Saya Panji. Saya Ade. Saya Adam. Dan saya Firman dan masih bersama Gus Maulana. Keren. Langsung ngono, bener. Langsung ngono. Sangat islami sekali. Ya sebenarnya kan kalau misalkan untuk mencium tangan para ulama ya, bukan saya. Jadi setiap kita salaman sama ulama itu kan banyak yang mencucuk kayak gitu. Oh iya. Kayak gitu gimana? Wah ini. Jadi salamu kailal alim, salaman kepada seorang yang ulama itu ka'annahu salaman, seperti salaman dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak gitu. Jadi pahalanya besar. Ngalah berkah. Seperti itu tabarukan. Tapi untuk berebutan bahkan sampai mengganggu beliau, nah ini bukan malah keberkahan, malah bisa jadi kurang sopan terhadap para ulama. Bid'ah. Makanya bahkan makanya dikawal seperti itu. Leres, Gus. Para ulama dikawal. Nah ini saya juga dikawal oleh podcast Idaman. Masya Allah. Jangan enggak tuh. Masya Allah. Bodyguard nih kita. Nah, ini kita kan episode pertama banyak nih yang senang ya ternyata. Senang. Makanya kita lanjut di episode kedua ini. tapi aku nggak nyangka loh, ternyata Persis Solo dari seminggu lalu masih dipakai. Inggris juga ini. Inggris masih dipakai. Apalagi ini, aduh. Ini kali ini kita mau membahas dosa yang membatalkan puasa, Gus. Iya. Yes, ini ada pertanyaan satu dulu nih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan puasa dan bagaimana hukumnya sih, Gus? Apa yang Puasa. dimaksud puasa itu ada al-imsak anil mufattirat. Jadi menahan dari apa-apa yang membatalkan. Tidak hanya lapar dan dahaga saja. Tadi seperti yang pernah kita bahas, jadi puasa itu menahan dari bolongan-bolongan. Bolongan irung, bolongan mulut, bolongan kuping. Kuping itu maksudnya gimana? Mendengar sing ndak. Mencium sing ndak. Iya seperti itu. Duh, musik bar. Ya musiknya yang baik asalkan tidak terus melelaikan itu. Nah, musik-musik kemudian- setan gitu ya. Ya, apalagi itu bukan melelehkan lagi nah itu. Nah, itu bukan melelehkan lagi itu. Aku pendengar musik. Kemudian bolongan mulut kan bolongan, mosok mulut ra bolong. Iya, Nah, benar. Lah iya. Seperti Seperti tadi. Bantu. Ya seperti tadi. Jadi ada yang membatalkan pahala puasa dan ada yang membatalkan puasa. Sing membatalkan pahala puasa gitu seperti gibah, ngerasani, namimah, domba, dusta, itu kayak gitulah. Jadi itu bisa membatalkan pahala-pahala puasa. Gus. Itu rukun dalam ibadah puasa dan piye to, Gus, caranya biar puasa kita tuh diterima. Ya puasa Kadang-kadang kan misalnya kita puasa terus sometimes kita udah seharian full puasa nih ngono. Terus pas mau makan, pas mau berbuka tuh sempat kepikiran kayak terbesit gitu. Puasaku diterima enggak ya gitu nih. Jojo Iya. aku mau poso tok cuma dapat haus dan lapar doang, enggak dapat pahalanya. Lah itu ada enggak sih rukun-rukunnya biar bisa puasa kita tuh diterima sama Gusti Allah? Iya. Jadi ya termasuk biar diterima. Kalau kita konteks diterima, kita penuhi rukunnya. Rukunnya niat, kemudian menahan lapar dahaga sampai dari subuh sampai maghrib. Dari Kayak subuh. gitu. Itu sudah karena ibadah puasa itu adalah ibadah fi'liyah. Ibadah fi'liyah itu apa? Ibadah sing perbuatan tok. Sampean poso gak ngomong apa-apa sah poso nih.
Seperti ibadah filah itu apa? Ibadah perbuatan itu apa? Seperti haji umroh. Haji dan umroh, sampean berangkat dari Indonesia sampai pulang lagi ke Indonesia, itu nggak ngomong apapun, nggak baca doa apapun, sah haji puasanya. Karena ibadah fi'liyah. Tapi kalau sholat, ibadah kuliah dan fi'liyah, perkataan dan perbuatan harus dibaca semuanya. Itu syarat sahnya. Asli baru tahu. Ya. Jadi biniatin maksusah. Jadi dengan niat yang khusus puasa itu. Jadi ini banyak orang nggak tahu. Puasa itu harus disebutkan niatnya. Ta'in harus disebutkan. Harus disebutkan ya. Sebutkan. Sebenarnya niat itu tempatnya di hati. Terus. Nah, untuk pelafatannya nawaitu soma godin An ada ifarti sari Ramadana hati sanati fardo lillahi ta'ala niat insun poso tutu kok ing sedina sesuk saking anakane fardune ing bulan Ramadan la haula wala quwata illa billahil Masyaallah. Gila loh, kamu sering datang kajian tuh? keren ini. Jawa Timur ya Gus ya? Iya dong. Oh iya, Jawa Timur kota santri. Al-Khalifatu Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Apa tuh? Waktu tarawih itu kan. Iya, taruh ya. Sebelum kita lanjut, hari ini kita Kan ini disponsorin. kita kan lagi puasa-puasa gini nih. Oh, bener banget. Perut tuh sering ini Gus. Sering apa? Ini apa? Nggak lancar pencernaannya. Karena itu perlu dijaga gitu loh. Yes. Benar. Aja. Badan nggak enak. Oh, Bener tenang banget. aja, itu ada solusinya. Apa tuh? Apa tuh? Buah kakap, buah tempe. Cakep. Iki lho, Le. Apa tuh, Jon? Buah kakak buah tempe. Buah kakak buah tempe apaan? Buah kakak buah tempe. Ini gue kasih tahu. Ini ada produk ilernya lalat. Ilernya walet. Walet lalat. Ilernya lalat. Monggo Gus. Ilernya lalat. Maaf, ini kagak menjelaskan Gus. Ini Gus. Yes. Oh, walet. Joines namanya. Liurnya walet. Jadi ini fungsinya untuk menyehatkan badan kita semua untuk waktu puasa walaupun ataupun tidak puasa. Bener banget. Dan bener komposisinya banget. ini Ya cuman ampun. sarang burung walet, air gula batu dan pandan. Yes. Wah, jadi aman dong dikonsumsi. Iya dong. Sangat produk kita. Iya. Tapi kalau walet gini nih itu enggak sih Gus? Apa? Alah. Gus, enggak jadi Gus. Gak apa-apa. Terus Ban. Ini Ini ada yang elektronik gak ya? E-walet. Kemarin tuh ada anak kecil walet-walet gitu. Melet. Sorry. Jadi buat teman-teman jangan lupa buat konsumsi Joines. Di Joines. hari puasa kalian. Waktu nggak puasa dong. Waktu nggak puasa, waktu berbuka. Jangan lupa minum Joines. Berbukalah yang manis-manis. Wah, Pakai Joines. Joines. Cobain ya. Verifikasi halal. Yes, minum dulu. Minum dulu. Minumnya seperti Rasulullah tadi. Pripun ya? Tolong Gus, tontonin Salah Gus. Gus. Salah Gus. Loh. Udah bisa teguk tiga. Dikit kan. Menyutrat. Weh. Alhamdulillah. Ini coba saya minum ya Gus ya. Bismillah. Salah. Saya Doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini bang. Lucu terus. Coba aku. Gus, jangan lucu Gus. Udah ganteng, pinter sama lucu. Contohin dong. Tutorial minum Joines Gus. Iya. Dibuka tutupnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baru diminum Gus. Salah yang gitu. Joines paling enak itu disuapin. Terus. Langsung minum. Diminum. Bismillahirrahmanirrahim. 3 tegukan. Mana ini geragas sih Gus? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Masih ada waletnya. Masih ada waletnya. Ini dikocok dulu enggak ya? Nggak usah. Nggak usah. Enggak. Efek waletnya. Waletnya suka miber soalnya. Enak ini. Kalau minum lebih dari 1 boleh nggak? Boleh ya? Lapar bos. Boleh bos. Sahur tadi apa bos? Soalnya walet ini khasiatnya sangat tinggi banget. Dan carinya susah. Tapi khasiatnya tinggi. Waletnya kan burung. Yuk lanjut Gus yuk. Bingung ya. Oke. Oh ini emang bikin batu gitu. Gus, lanjut nih Gus. Pertanyaan ketiga nih. Gus, kira-kira nih Gus. Hal apa aja yang dapat berpotensi buat membatalkan puasa Gus?
waktu di tengah kita berpuasa itu hal-hal apa aja yang dapat membatalkan puasa kan? Iya tadi Tapi nggak melulu langsung yang kayak apa? Gibah. Gibah, masturbasi nggak gitu ya. Maksudnya Ya kayak melihat yang haram termasuk kemudian keluar mani batal. Lah Gus, ini dulu beduk kayak gitu loh Gus, dia Gus. Adan beduk. Lereni. Masalah seperti lah Gus. Fitnah termasuk membatalkan puasa Gus. Allah. Oh. Enggak, dia orang yang baik, Le. Baik banget. Kamu tahu? Ayo ada yang terakhir. Dan pas asar. Tapi pas asar ternyata. Beduk itu adalah puasa pas latihannya pas anak Anak-anak. kecil. Jadi mur auladakum wahum abna'u sab'i sinin. Jadi ketika kita merintahkan wajibnya puasa itu sholat, puasa itu pas umur 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, pukullah. 10 tahun. Tapi pukulnya sing ghairu mubarihin, sing tidak menyakitkan. Contohnya, Contoh. Gus. Yongko Enggak apa-apa, Gus. Enggak apa-apa. Contohnya sajadah. Oh, Sajadah. digebuk. Tapi nek banter tetep loro. Iya. Ya terus mukulnya nggo apa? Ayo. Palu. Palu malah tambah Sekop, Gus. ora sida salat. Kalau misalnya anaknya Peci, Gus, pakai peci boleh. Nah, atau boleh dengan saut, boleh dengan teriakan. Ayo salat. Oh, nggih. Ayo poso. Nah, gitu seperti itu. Itu penegakan dalam syariat. Dan pisah fil madhaji dan pisah ketika ranjangnya, ketika tidurnya 10 tahun itu anak dipisah kamarnya dari orang tua. Itu harus dididik dari usia dini 7 sampai 10. Iya sih, benar Seperti sih. itu. Seperti puasa ya walaupun dia belum balik tapi dilatih puasa Belajar dulu ya, Gus, beduk, poso sapi. Poso sapi apa poso sapi? Poso sapi ora rata Gimana, Gus? Poso sapi itu kalau sapinya mengaung ya itu buka. Sapi mengaung. Nek poso sapi apa? Poso sapi aku pernah ya, Bos. poso mangane ndelik apa? Poso mangane ndelik. Ayo. Poso apa iku? Nah ini kita. Poso mangane telik. Ayo oke mesti wis tahu toh pas poso terus Enggak, pas wudu kerane diombe. Nah, itu gimana, Gus? Yo batal. Pernah, waktu kecil Gus. Bukan kerannya airnya. Pas wudu kerane dhewe. Lah, airnya ning kene. Kerani dari mana? ame itu wis nek kerane. Guyo lek lu kan. Astagfirullahaladzim. Kebiasaan. Padahal udah jam 6 pagi loh Gus. Batal Gus nih. Ini jam 6 pagi rokoknya masih nyala. Ini tuh masih jam sahur. Nek iki jam 6 pagi, jam 6 kurang seperempat mau Gus minum. Gak gue jam. Lah ya, Gus. Makro. Ini orang nih. Lo Temarno ya. Ya Allah. Makin pagi makin lucu ini, Gus. Iya. Lanjut. Tekan di mau. Itu bertanya soal dosa-dosa puasa. Oh iya Gus. Nah, itu Gus. Berarti kalau misalnya kita nonton Instagram gitu Gus. Terus Iya. delalah. Ada cewek pakai bikini ngono. Lah, Seksi itu- gitu, Gus. Seksi. Kuwi kan- Menggugah selera. Menggugah selera Gus. Selera berarti- rakyat Indo lagi, Nah, Gus. wah iki bro ngono. Itu piye Gus? Waktu puasa, tapi nggak sengaja Gus. Tapi kan kita jadi wah aku kok bar buka langsung eksekusi ya aku hari ini. Ya itu kan membatalkan pahala puasa. Tadi kan sudah saya jelaskan. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Ya termasuk itu membatalkan pahala puasa. Ndak ada harganya kita. Ndak apa corone wis gak duwe pahala puasa, terus kita menahan lapar dan dahaga. Kan yo gak Sia-sia ya, Gus. sia-sia gitu. Kalau loh. misalnya nggak sengaja, Gus. Ora nek ras ngojo ndelok wong wedok iki piye Mas De? Semisal keluar di gini. Oh ya. Nongol gitu, Gus. Itu namanya kan godul basor. Jadi menahan godul basor. pandangan. Pandangan itu terus bukan itu merem ning ndi merem. Orang ngono maksudnya. Maksudnya iki ketika ada yang apa Menarik. auranya terbuka, menarik langsung alihkan pandangan. Alihkan pandangan. Bukannya terus, "Wah, kuwi ra itu ya." Masa kuwi ra itu? Ah, ngono jenenge kuwi gak mengalihkan nek kuwi, ya ta. Nah kalau diajak ngomong Gus, dolalah pakai seksi banget terus. Wah, Yo, pandanganmu dialihkan. Iya, iya seperti biasa kayak sok ngopo ngono lho. Nah, ngono lah. Oh, begitu. Kalau nggak sengaja follow gimana, Gus? Enggak, itu bukan sengaja. Ada nggak sih Gus berpuasa itu selain dapat pahala dapat door prize gitu? Aku waktu kecil dilatihnya gitu loh. Aku dilatih Iya sih, puasa sehari dikasih berapa gitu. Berapa? Sama. Ora ya kuwi. Aku 10.000 aku mbien. Sehari, heeh.
Jadi ketika lebaran dapat 300.000. Enak Ning yo banget. THR yo kuwi. Jadi itu Ngono konsep nek aku. mendidik anak. Jadi konsepnya gini Mas, diseneng kesik. Iya. Nek bar seneng, wah ternyata poso ki itu hadiah yo. Kayak gitu. Contoh ketika anak-anak Jumatan. Jumatan ono snack. Nah, Gus, saya sering berebutan sama dia, Gus. Ngeliatin anak-anak tuh, kita ngeliatin gini loh, Gus. Salam Gus. Nah, Salam langsung. Lari. bahkan Dulu di itu. titeni ono masjid sing prasmanan. Ada Gus. Ada Gus. Uang 50.000 ada tempatku masih. Mas Tip itu. Jadi Jumatan dikasih nasi bok sama uang 50.000. Di mana itu, Jul? Di mana, Jul? Ada. Tolong info. Enggak rahasia pada ikutan semua. Pak Dim apa? Pada ikutan semua ntar. Oh, Yang prasmanan, Pak Demo. yang prasmanan di mana, Gus? Prasmanan. Adem ayam. Ya masjid. Gus, tapi aku mohon maaf, saya seneng itu Gus. Tadi Gus ngomong biar anak itu seneng dulu. Iya. Kan nun sewu ya. Ini agak ngobrol sedikit ya Gus. Bener ya pendekatan agama kan kita emang harus seneng dulu ya Gus. Harus seneng dulu. Benar, Jadi setuju, makanya bro. Iya, bro. di dalam konsep saya ngaji, kalau diminta ngaji ngisi itu ya saya membuat guyon dulu. Ya. Bukannya terus nek ngaji guyon mending ngundang pelawak. Bukan seperti itu. Ya, Iya, betul. Selama Biar masuk pengajian undang Wendy. Jadi Wendy Walters nih. Nabi itu pernah ngomong gini. Inna min khiyari ummati qauman. Artinya bagus. Umat pilihanku sing wong nek yathakuna jahron. Sing wong iki guyune sing banter. Maksudnya banter ngene. Maksudnya banter ngene, banter sing dia itu di depan orang, bukan wah. Memang banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Mematikan hati ki ati dadi gelap, dosa dadi orang rasa dosa, ora nyesel itu matine hati. Hatine hitam. Tapi maksudnya tertawa itu tertawa sing dia itu min saati rahmatillah karena dia itu mensyukuri nikmat Allah. Sampai ngopi. Minum kopi karo rokok misal. Alhamdulillah masyaallah tak syukuri nikmate. Terus saged iso ngobrol. Tapi sing bahas sing guyu-guyu tapi sing relax, sing marai nyukuri. Ya Allah Gusti nikmatin jenengan Gusti. Itu jadi pahala. Karena apa? Karena malaikat menilai dia itu meninggalkan kemaksiatan. Selama dia meninggalkan. Keren loh. Iya. Islami ngeri banget. Karena misalnya mubah, hal yang mubah, contoh, delok tikus lewat. Nah, tikus lewat. Nah, mubah. Itu kan gak maksiat iku. Maksiat piye delok tikus lewat kok maksiat. Itu bisa dicatat muga-muga malaikat mencatat meninggalkan kemaksiatan. Mergo taat ki ana loro, taat iku dhewe sing loro meninggalkan kemaksiatan. Kuwi sing paling abot saka taat. Lars. Iya. Lah iya. Lars. Toat. Iya. Taat sendiri ki taat. Toat. Iya, terima kasih. Thank you. Lanjut Gus. Enggak, Ya, seperti itu. Sangat tidak kooperatif. Lanjut Gus. Lanjut. Saya Iya. sedang memperhatikan Gus ngomong. Cuma saya seneng Gus. Saya Lihat sedang jenengan ngomong beneran ini. mencari ilmu sama Gus. Mencari ilmu. Yathakuna jahran min saati rahmatillah karena dia tertawanya di depan orang. Dia sekarang kan tidak ada masalah. Tertawa sama orang, bahas yang bagus-bagus. Bersyukur, wah luar biasa nikmat Allah. Tapi ketika sendiri, nek di depan orang tertawa, ketika sendiri dia nangis. Wa yabkuna sirran min khaufi adzabillah karena dia nangis karena takut dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Saiki kualik. Nek nang ngarepe wong nangis jaluk utang. Nek dhewe guyu-guyu dhewe. Edan Gus. Lah iya kuwi. Jadi umat kualik dulu umat pilihan iki. Jadi bisa tertawa itu bisa diilmuni dan bisa jadi pahala. Bukannya terus ngaji guyon dinilai, "Wong nek undang pelawak wae, ora usah undang ustad." Lu bukan seperti itu. Ngaji guyon itu membuat orang seneng, nek wis seneng dileboni ilmu. Luwih gampang ya Gus ya Luwih ilmu. gampang. Benar-benar lu masuk. Ternyata itu tujuan. Iya no. Keren ya. Ya setuju sih Gus. Karena kan umur saya gini Gus. Saya cerita pengalaman saya Gus ya. Saya itu Gus ikut kajian di depan rumah saya. Cuman ya saya nggak bantah sih Gus. Cuman kayak saya jadi ora gelem melu pengajian ini kok. Saya merasa untuk pendosa seperti saya yang belajar datang ke masjid selalu penuh dengan Allah kok isine mau ngancem wong tok ya. Allah kok ngancem ciptaannya terus ya. Kayak jadi wah, kepiye Takut terus ya? Takut gitu, Dok. Iya. Dok lagi. Gus, mohon maaf, Gus. Iya, jadi kan makanya ada ilmu tasawuf namanya. Tasawuf itu adalah kerohanian. Kalau kita bahas tasawuf, bahas keutamaan, puasa dilipat gandakan. Duduk di majelis, setiap duduk di majelis itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat.
Iya, Ini majelis ya Gus gini nih hitungannya. bisa Gus? dihitung majelis. Kalau misalkan sampai yang benar-benar bahas agama, iya toh, itu bisa dihitung majelis. Majelis itu duduk, jadi majelis itu duduk. Tapi nek taklim beda, ada pepantulus, ada kitab, ada santrinya. Oh, itu namanya taklim, Gus. Ya. Taklim. Oh, Oh ya. taklim sik Dam. Salim. Verino ya. Tapi kalau bahas hukum kan banyak ketidaksahan nih. Gue diteror gak sah. Tapi kan banyak juga kesahannya. Jadi fikih kan ada fikih, ada tasawuf, ada zikir, ada majelis Quran. Ketika di Madinah ada semua majelis itu, ternyata Kanjeng Nabi itu nderek lenggah ikut duduk di majelis fikih karena bahas hukum. Nek duduk tafsir itu tidak semua orang paham tafsir, tidak harus semua paham, sunnah. Tapi nek hukum itu semuanya wajib tahu, hukumnya wajib. Jadi mana yang ndak sah, mana yang sah. Oh, salat iku piye, rukunnya piye. Rukun tuh kalau ndak dikerjakan, ya ndak sah salatnya. Seperti tadi Al-Fatihah sama At-Tahiyat kayak gitu. Kalau sebelum Al-Fatihah itu ngapunten apa Gus lupa aku. Iftitah. Iftitah. Ada juga rukun yang enggak sah, Gus. Ada Mbah Rukun. Orang yang jawab ya. Dukun. Gantian aku menang kayak ngelucu. Gus lanjut Gus. Apa Gus kalau misalnya kan ini sebenarnya saya tahu sih kan puasa Ramadan itu kan wajib kan. Yeah. Hukumnya wajib. Misalnya kita batal pun itu kan nggak bakal bisa diganti gitu loh. Kalau yang cowok. Bisa. Oh bisa ya Gus? Bisa diganti. Bisa Gus. Setelah Ramadan, Syawal, kemudian ganti. Nah kalau disengaja puasanya batalin puasa gitu. Oh, itu dosa. Harus diganti. Nah, iya. Dosa. Tetap harus diganti, Ada namanya kafaroh, ada namanya fidyah. Fidyah itu apa? Misalkan it'am miskin, memberi makan terhadap orang miskin 60 orang. Oke. Kemudian denda, itu namanya Dam. dam. Kemudian seperti puasa 2 bulan berturut-turut. Seperti orang naik jima di nahar di siang Ramadan jima, itu kan termasuk dosa besar karena Jima itu dia apa ya Gus? Tadi berhubungan. Berhubungan. ya tak bahaskan jima karena biar sopan. Iya. Leres, Gus. Ya seperti itu. Jima. Ya itu denda plus dosa itu karena dia tidak menghormati bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan bulan mulia. Kenapa disebut bulan Ramadan? Ayo. Karena Ramadan. Roma. Ramadan. Ro. Mim. Don. Don. Nah, Ramadan. kenapa disebut Ramadan adalah karena satu, syiddatil har, karena di bulan itu para pendahulu-pendahulu Arab, ilmuwan-ilmuwan itu mengatakan dia Ramadan karena itu adalah bulan syiddatul har, paling panasnya bulan dari di antara bulan-bulan yang lain. Maksudnya kemarau gitu loh. Pantesan. Setiap Pas mau poso, Ramadan Itu panas banget. Kudu ngombe es teh, iya ta? Iya. Apalagi di Yaman, Mas. Di Yaman itu siang 40 derajat. Sampai 40 godok derajat, Gus. godok mie neng ngarep lawang lho iso. Oh, muka saya makin hitam, Gus, kalau di sana, Gus. Ayo. Panas banget tuh, Gus. Iya. Kalau malam, Gus. Kalau malam ya Pertanyaanku sangat- malam tetap ya biasalah dinginnya. Pakai takut bikin AC atau kipas, Gus? Kalau di sana, Gus, dulu sampai Gus. Semuanya pakai AC. AC-nya itu kayak kipas terus ada airnya itu loh. Apa nih? Oh. Wire. blower. Ngono kuwi. Blower. 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 Main Pastikan Air kan. supply. Blowing. Supply. Kemudian yang kedua, kenapa disebut Ramadan? Karena li'annahu yarmidul dunub, karena di situ membakar para dosa-dosa. Beberapa dosa-dosa, semua dosa dibakar. Ramadan ila Ramadan mukaffaratun. Jadi Ramadan dari kemarin ke Ramadan yang akan datang itu dosanya diampuni idzat tunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa besar. Such as contohnya dosa besar. Dosa besar ya membunuh, zina, khamar. Oh, itu bisa diampuni, Dok. Gus. Dok lagi. Ya Dok bisa, lagi. bisa. Berarti zina itu bisa diampuni, Gus? Bisa. Dengan salah satu contohnya tadi berpuasa itu. Ya tobat, Ya, tobatan puasa. nasuha. Tobat Tobatan itu nasuha, bro. Tobat itu Mas, tobat itu syaratnya tobat ada 3. 1, an yuqa'il maksiyah, dia menjauhi perangkat-perangkat kemaksiatan. Pergaulan kemaksiatan dijauhi. Nek kumpul wong iki mesti maksiat lah kuwi dijauhi. Oh, wis tak. Tak dulu. Maaf ya, Gus, ada ini, Gus. Sorry, ada Gus kali. Apa tuh? Sorry, mohon maaf, Gus. Iya. Kemudian yang kedua, syarat tobat kedua adalah anyanda ma'ala fi'liha, itu dia menyesali perbuatan. Menyesali tok wis disepuro dosane. Makanya jangan sampai ndak nyesel. Tapi nek nyesel digaweke ya gak iso. Jadi ndak nyesel sendiri itu termasuk bangga. Apalagi bangga terhadap dosa iku wis luweh
gede dosanya daripada dosa itu sendiri. Loh kan mesti aku udah feeling aja. Kacau. Dosa ditunjuk-tunjukkan gimana tuh, Gus? Astagfirullah. Oh ya aja dosa tanggane dhewe. Oh, Tapi kok seneng? seneng. Kemudian yang ketiga adalah an la yauda. Dia berjanji untuk tidak mengulangnya lagi. Seperti itu. Selama 3 syarat tobat ini terpenuhi, tobatnya diterima. Loh Gus ngapunten. Tapi untuk dosa besar, Iya. mandi besar, mandi tobat, setiap air yang jatuh itu dosanya diampuni. Mandi besar itu kowe piye to? Coba mandi besarmu Mandi selama besar ini ya? kowe piye? Tapi mandi besar yang enggak berlaku, Gus. Sekarang yang berlaku mandi lumpur, Gus. Oh iya. Ya wis lanjut no. Kok mandi besar piye? Mandi besar. Tata cara mandi besar piye? Mandi besar ini Mak keramas tok Gus, yang tak pahami Gus. Yang benar yang mana Gus? Lah ya kowe piye? Ya, mohon maaf Gus, aku waktu Ngene. Saya paham Gus, saya bisa jawab. Keramas tok kowe biur terus metu dolan. enggak. Maksudnya cuma mandi keramas, sikatan tek gitu doang, Gus. Oh. Sama wudu. Ini banyak Nek saya salah anu Gus, pengertian. ini saya tak mau tanya sekalian. Saya benar apa enggak? Saya nek mau mandi besar tuh saya wudu. Wah, Maksudnya bukan wudu belum selesai. Niat dulu. Niat ya niat. Terus gini kan, wudu gini. Terus pas sampai rambut saya langsung gerujuk air keras. Jadi saya marah. Enggak gitu. Jadi gini, mandi besar tuh ada beberapa cara. Tak yang disampaikan Kang siapa jenenge? Panji Gus. Steven. Kang Panji tadi. Astagfirullah. Kan keramas sama sikat gigi itu bukan dari rukun atau syarat sahnya mandi besar, tidak. Jadi banyak apalagi perempuan-perempuan yang setelah haid dia suci kemudian patokane nek mandi pas suci ku keramas. Nek mandi pas gak suci gak keramas. Bukan seperti itu. Mandi itu bukan dari keramas karo sikatan. Lah nek keramas sikatan dadi syarat, zaman Nabi gak ono clear. Orang nyebut merek ya? Enggak apa-apa. Gus. Head and shoulder ada enggak? Kayak sunlight ki apa? Sabun cuci piring. Oh iya. Sampoan, tapi dia sampainya pakai sunlight sama Makanya mengkilap. Ya kalau mandi pakai Repsol, Gus. Seneng. kastrol itu. Lanjut Gus. Wah, ini seneng banget aku. Joines. Joines. Urut lagi Gus. Oh, sudah. Sudah. Kok sudah kamu yang sudah. Ngapain lu? 3 dukuan. Nah, syaratnya 1. Berwudu, benar seperti Mas Adam tadi, wudu. Tapi sampean menaruh niatnya di mana tadi? Maksudnya niatnya sebelum berwudu saya berniat dulu. Berniat. Baru berwudu. Habis itu Coba bunyi niatnya gimana? Bismillah tok Gus saya Gus. Saya enggak tahu Gus. Ya, kalau lafaz Wah, kebiasaan Gus. Habis dievaluasi masih lanjut Gus. Subhanallah. Sering banget gitu loh Gus. Tiba-tiba ada selipan kata Nah itu, mohon maaf Gus. Sensor. lafaz nawaitu itu untuk memantapkan hati. Ya. nama itu Gus. Nawaitu. Iya dong, kan ternawa nawaitul niatnya. ghusla. Nah, usoli yo pas salat no. Nawa itu. Usoli Nawaitul itu sebelum ghusla. salat. Iya iya. Puasa tadi kan juga Ghusla. nawa itu. Iya iya. Atau misalkan untuk iya. mandi Jumat ya li fardil Jum'ah atau li taubah mandi taubah atau misalkan untuk mandi besar berarti li raf'il hadatsil akbar. Nah, itu wudu dulu. Wudu dulu boleh sampai sempurna sampai kaki, bukan sampai rambut. Sampai kaki, boleh sampai telinga. Sampai telinga, kakinya diakhirkan. Kakinya diakhirkan kemudian langsung jikok ciduk ya menggayung apa jenenge Ya menggayung Bang. Mengambil air. Mengambil air, ngene berarti. Oh pakai tangan tuh Gus. Enggak no, pakai ciduk. Pakai ciduk, iya. Pakai ciduk. Mengambil air ini. Mengambil air tadi sia-sia. Mengkail. Nah, kemudian membasuh, mengguyur dari ujung rambut sampai ujung kaki. Syarat sahnya itu. Nah, saya gitu Gus. Nah, Sumpah, kan kita sesekolah dulu. Kamu Ya, bukan iya, ujung no. kaki. Contoh orang puame. Wah, Gus. Bahwa Ini bukan kepentingannya ujung tuh harus kaki dilihat kok. gitu loh, Ini Gus. tuh ujung tanduk yang benar. Oh, dari si guyu. Ujung kulon enggak mau. jadi niat Aku mah ngomong-ngomong sama aku. niat wudu. Kemudian syarat sahnya yaitu dari ujung rambut sampai ujung kaki terbasahi semua. Kemudian baru membersihkan bagian bawah. Lubang kanan, lubang depan, dan lubang belakang. Siap.
Siap Gus. Oke. Lubang kanan tuh lubang temen. Lubang kanannya apa berarti? Ya ini lubang kanan kan. Oh iya benar. Oh iya. Iya. Ya seperti itu. Itu mandi besar seperti itu. Oke. Itu Gus penting nih. tapi anu lebih dosa mana tuh Gus? Membatalkan puasa sendiri apa membatalkan puasa orang lain Gus? Oh iya, maksudnya membatalkan puasa orang? Le batal. Ngajak Gus. Lah, ayo Ngajak Mekah. Gus. Ini ngajak firman gitu Gus. Misalnya jam 12 malam jam 12 malam, 12 siang nyuapin temen Indomie. Nah, Nyuapin. Iya. Yang disuapin cewek lagi Gus. Wah, iya. terus habis itu Di mana? Ya makan. wis pokoknya- mancing terus. Pokoknya dosa, ngono ae wis Oh, ora dosa, Gus, ya. bahasane wis. Nah, ngono pokoke. Gus, tapi menurut tanggapanmu sendiri Ki, Gus, dengan budaya closingan yang ada, pernah dengar nggak, Gus, closingan? Closingan Gus. Iya, sedurung poso mendem. Sedurung poso. Betul. Itu banyak banyak banget. banget. Party dulu, Bos. Klabe gitu Gus. Sadurunge poso. Wah, sadurung Pengisik, Mas, ya. Heeh, sadurung setan dikunci iki. Nah, Padusan. Ya. bukan tuh. Padusan juga salah satu sih, Gus. Nah, closingan di Padusan ya. Tapi yang positif. Ya. Yang negatif yo. Padusan Pas Padusan negatif piye? mandi Menurutmu padusan negatif? Enggak. Menurut Padusan negatif toh. Orang Mau main ngomong ngono kan. positif, negatif mandi Kapten Morgan negatif. Jadi ya yo pendapat saya. Ya seperti itu berarti dia meremehkan hukum Allah. Meremehkan hukum Allah itu bisa itu lebih besar dosanya. Allah. Apalagi dosa besar Homer itu dosa besar. Homer. Homer itu dosa besar ya, Dosa Gus. besar. Anggur itu Grup ya maksudmu? enggak Gus, maksudnya enggak lanjutkan Gus. Homer. Kalau minum khamr itu apa? Dosanya kayak gimana, Gus? Apakah sholatnya nggak diterima berapa hari? Gitu? Iya Gus, maaf mau tanya. Gue kok mendem tuh hari ini poso lho. Salatmu ora kanggo 40 hari itu emang ada ya, Iya. Gus? Nah, Iya. Iya seperti itu. Tapi tetap sholat. Tetep Iya, aja toh Gus. iya. Harus sholat. Karena itu konsekuensi dan akibat orang yang melakukan dosa besar. Terus jangan berarti 40 hari sholatku gak diterima. Ngopo sholat? Itu malah justru salah. Salah Gus ya? Justru kamu terus mendekat Allah walaupun dalam keadaan pincang-pincang. Wah, keren banget asli. 40 hari. Jika kamu berjalan menuju Allah, maka Allah akan berlari menjemputmu. Yo, Keren banget. Ketika kamu Gimana itu hadis qudsi, Iya, Jadi gimana, Mas? kalau kamu mendekat Allah dengan sejarak hasta, Allah mendekat satu langkah. Masya Allah. Wa idza taqarraba minni napa? Masyian ketika kamu ketika ada seorang hamba mendekat kepadaku berjalan, maka aku akan berlari. Jadi seakan-akan yang butuh malah Allah. Jadi yang Allah itu sudah dekat, tapi kenapa kita yang nggak dekat? Iya, Gitu loh. betul, Pak. Kenapa kita yang tidak mencoba untuk mendekat padahal Allah sudah dekat? Lurus Gus, lurus Itu Gus. seperti itu. Tapi pintu surga itu pintunya dorong tarik gak Gus? menyekutukan Allah ya Kak Gus. Enggak, Kayak gini, aku Gus. iya masih. Ya, ndak itu Dibuat termasuk- bercandaan terus lu Gus dia Gus. selama dia tidak menyekutukan Allah tidak seperti itu tidak pertanyaan seperti itu tidak. Jadi ada hari-hari yang diharamkan untuk puasa. Wih, ada tuh Gus. Haramnya ada dua, ada yang haram haram yang tidak sah dan haram yang masih sah. Oke. Oke. Haram yang masih sah itu adalah puasa seorang istri yang tidak diizinkan oleh suami. Itu haram puasa dia, tapi tetap sah puasanya. Oke. Nah, kemudian haram yang ma'adami sihah, yang tidak sah. Haram wis haram tidak sah. Nek haram ki apa? Dikerjakan dapat Dosa. Iya. Haram kok. Iya. Nah gitu ya. Haram untuk berpuasa itu satu hari Idul Fitri, Ya. Idul Adha. Kemudian hari Tasyrik. Apa tas? Apa itu? Hari Tasyrik itu setelah hari kurban. Oke. Setelah hari kurban, yaitu harinya 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, gitu. Kemudian ada hari-hari yaitu Shaumunis fil akhir min Sya'ban. Jadi hari pertengahan akhir Sya'ban. Ini sudah masuk Sya'ban. Ini siapa nih Gus? Nah, ketika sudah masuk 16 sampai 30, maka hukumnya haram untuk berpuasa. Kecuali puasa wajib. Contoh, sampean masih punya utang puasa. Nah, mesti loh.
Kita mesti ya kabeh nuntang di poso ya. Bolong, Gus. Bolong ya. Bolong ya, alhamdulillah kemarin itu di sahur utangnya. Itu boleh ketika setelah hari 15 Sya'ban yaitu 16 sampai 30 itu boleh. Saum wajib itu seperti apa? Puasa-puasa wajib itu apa aja? Puasa kafaroh, puasa qadha, puasa nazar. Puasa nazar itu seperti apa? Puasa yang sampean janji sama Gusti Allah. Contoh, saya berjanji kalau misalkan Allah temukan jodoh saya, maka saya akan berpuasa seminggu. Maka puasa itu langsung jadi wajib. Oh, nadar ya. Kamu ndak mengerjakan langsung dosa. Oke. Nah, Dan itu bisa menjadi utang juga, Gus. Iya. Pasti Iya, menurut karena gue. dosa. Nazar. Iya, nazar. Nah, itu puasa-puasa wajib itu bisa dikerjakan setelah 15 Sya'ban yaitu 16 Sya'ban sampai 30. Kalau puasa sunnah enggak boleh. Contoh, tiba-tiba hari Jumat, Sabtu atau Ahad. Jumat pas ngempasi 17 Sya'ban, terus sampean main poso. Aku pengen poso enggak boleh. Kecuali sampean dari dulu sudah ada keistiqomahan puasa Senin Kemis. Sudah istiqomah Senin Kemis 2 bulan puasa. Pas ngepasi 16 Sya'ban boleh. Karena sebelumnya sudah ada mu'tadah, ada kebiasaan untuk puasa. Oke. Kayak gitu ya. Oke, Jadi ini luar biasa. penting banget apalagi ini di bulan Sya'ban. Enggak ya ini udah masuk Ramadan ya? Ramadan. Mas Ramadan ya? Oh, tahu udah Mas Ramadan ya, kita lupa. Iya. Wes, Kemudian ada puasa keraguan. Hari ragu itu enggak boleh. Kalian besok ragu, sah enggak puasanya. Nah, itu enggak boleh puasa. Enggak sah puasanya. Oh, nah, misalnya Gus, dulu kan kayak lebaran nggak bareng tuh. Ada yang lebaran A, lebaran B. Kayak ragu, puasa nggak ya? Puasa nggak ya? Udah ngeloknya takbir, orang puasa. Nah, itu kayak gimana, Gus? Saya anjurkan ikut pemerintah karena pemerintah ada badan fatwa MUI-nya dan Oh, dia iya. merumuskan dengan ru'yatul hilal dengan melihat hilal bulan. Oh. Itu merumuskan besok Idul Fitri. Kalau misalkan saudara kita yang dari pihak Muhammadiyah biasanya itu yang lebarannya duluan yaitu juga ada rumusnya. Karena Kanjeng Nabi itu selama seumur hidupnya itu puasa hanya 9 Ramadan. 9 kali Ramadan seumur hidupnya. Sampai namanya pirang Ramadan. Ayo. Ketika 9 Ramadan ini Oh, iya. kullaha nawaqis. Semuanya enggak pernah beliau tuh sampai 30 tuntas enggak pernah 30 hari. Dari 9 ini kecuali satu. Beliau 1 bulan dari 9 bulan itu tuntas puasa 30 hari. Jadi misalkan ada yang enggak tuntas 29 hari yaitu Kanjeng Nabi juga pernah seperti itu. Cuman lebih afdol tentu tuntas 30 hari dan ikut MUI. Ikut pemerintah Gus ya. iya, Itu lebih mantap, aman. mantap.